Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Anila Imro'atul Ma'rifatus Sholihah dengan NIM D93290062. Dan saya sendiri Qurratul Aini Adawiyah dengan NIM 0604032094. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai audit mutu pendidikan pada mata kuliah manajemen mutu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi MPD. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari audit mutu pendidikan. Nah, secara umum, audit atau pemeriksaan merupakan kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, produk, proses, ataupun sistem. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui serta diterima. Adapun audit mutu pendidikan diartikan sebagai pengujian secara sistematik dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu pendidikan dan hasil fakta di lapangan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, pada konsep penjaminan mutu disebutkan juga bahwa audit adalah bagian dari fungsi penjaminan mutu. Dalam hal ini, audit digunakan untuk membandingkan fakta di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Sebab salah satu cara dalam melakukan penjaminan mutu adalah dengan menetapkan seperangkat standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaan nantinya telah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Anila Imro'atul Ma'rifatus Sholihah NIM D93219062 akan memberikan penjelasan tentang poin berikutnya, yaitu ada poin B yang mana di sana membahas tentang instrumen audit mutu internal di sekolah, dan poin C itu ada pelaksanaan audit mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu internal. Seperti itu. Baik, kita bahas dulu poin yang B, yaitu tentang instrumen audit mutu internal di sekolah. Yang mana instrumen audit mutu internal di sekolah ini tuh menerapkan SPMI. Nah, di mana di sana ada beberapa alur tahapan. Alur-alur tersebut itu antara lain: 1. Pemetaan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan. 2. Penyusunan rencana dalam meningkatkan mutu. 3. Pelaksanaan rencana dalam peningkatan mutu. 4. Pelaksanaan evaluasi. Dan yang terakhir 5. Penetapan standar mutu baru. Seperti itu. Nah, untuk elemen-elemen di instrumen mutu internal di sekolah ini tuh ada menggunakan dokumen EDS yang mengacu pada SNP, seperti itu. Yang mana uraian dokumennya itu seperti: 1. Ada standar isi, di mana di sana tertera tentang kurikulum, dan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. 2. Ada standar proses, yang mana di sana itu elemennya berupa silabus, RPP, sumber belajar, pembelajaran, terus supervisi dan evaluasi proses. Nah, yang ketiga ada standar kompetisi lulusan, di mana elemen-elemennya di situ tertera peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan potensi, seperti itu. Lalu ada lagi standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana indikator tertera elemennya itu merupakan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada sarana prasarana, yang mana elemen tertera di sana tentang sarana sekolah yang sudah memadai bagaimana. Terus ada sekolah terpelihara dengan baik, seperti itu. Lalu standar pengelolaan itu elemennya merupakan kinerja pengelolaan sekolah, RPP, sumber belajar, pembelajaran, terus supervisi dan evaluasi proses. Nah, yang ketiga ada standar
kompetisi lulusan, di mana elemen-elemennya di situ tertera peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan potensi, seperti itu. Lalu ada lagi standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana indikator tertera elemennya itu merupakan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Dua, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada sarana prasarana, yang mana elemen tertera di sana tentang sarana sekolah yang sudah memadai bagaimana. Terus ada sekolah terpelihara dengan baik, seperti itu. Lalu standar pengelolaan itu elemennya merupakan kinerja pengelolaan sekolah, rencana kerja yang memiliki tujuan, seperti itu. Ada lagi rencana pengembangan sekolah, pengumpulan data dan penggunaan data yang valid, pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi. Yang terakhir, masyarakat bisa mengambil bagian dalam kehidupan sekolah. Maksudnya di sini warga sekolah itu masyarakat itu dilibatkan di dalam sekolah, seperti itu. Lalu ada standar pembiayaan. Nah, di sini merupakan menceritakan tentang keuangan sekolah. Terus ada standar penilaian, yang mana di sini tentang berbicara tentang sistem. Lalu penilaian bagaimana yang berdampak pada pelajar, seperti itu. Nah, lalu kita ke poin C, yakni tentang pelaksanaan audit mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu internal. Di mana di sini di hal yang dititik beratkan itu ada pelaksanaan audit ini sendiri dikelompokkan dalam satu, pertemuan pembukaan atau opening meeting. Yang kedua, pelaksanaan audit, yang mana di sana elemen-elemennya itu dianjurkan 4 langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, yakni mengevaluasi organisasi, mengevaluasi sistem mutu, mengevaluasi kesesuaian dengan standar yang digunakan, dan yang terakhir mengevaluasi efektivitas sistem mutu. Lalu yang terakhir, nomor 3, yaitu pertemuan penutupan, di mana pertemuan penutupan ini dapat diikuti oleh seluruh anggota yang juga mengikuti pada waktu pertemuan pembukaan. Sekian dari saya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.